Yes, we're back again with the one and only Bang Jeko Siampo. Masih lanjut nih Bang, ya masih seru soalnya obrolannya. Sip. Aku pura-pura dengerin terus. Pura-pura dengerin ya. Biar kita penari-penari makin pintar nih Bang. Jadi kita masih mau belajar terus to be like the best dancer version of ourselves. Gitu, Oke, sekarang aku jadi penasaran nih ya. Aku emang udah sering berproses sama Bang Jeko dulu dan koreografer-koreografer lainnya. Pasti setiap koreografer itu kan punya metodenya sendiri-sendiri ya. Metode latihan tubuh lah istilahnya gitu. Kalau untuk di Bang Jeko sendiri, metode apa yang Bang Jeko pakai untuk dapat memahami teknik tari dan teknik menari? Kalau buat penari-penari Bang Jeko mungkin setelah yang tadi kita omongin misalnya repetition, a lot of repetition gitu, ada nggak sih metode lain yang Bang Jeko terapin? Ya sebenarnya kalau kita bicara teknik tari, memang aku juga biasanya sih memang ada kiat-kiatnya ya. Artinya memang sebenarnya gini dulu yang saya mau kembalikan dulu ke awal-awal tuh maksudnya gini, artinya proses pencarian teknik atau proses berkarya itu juga memang semua itu akan berjalan mengalir dengan kita berkarya gitu. Jadi sampai sekarang juga aku merasa juga it's not final gitu. Maksudnya terus proses gitu. Ya, terus berproses. Ya, developing terus anytime gitu. Jadi apa namanya itu membuat terus kita juga tidak diam, jadi terus. Nah, cuman dalam biasanya untuk kepenarian biasanya saya untuk sampai sebelum masuk ke persoalan karya, bergerak untuk karya itu biasanya juga ada training khusus gitu ya. Misalnya ada namanya kalau dalam Minimum itu ada namanya saya biasanya kasih latihan yang namanya Lajja Explore. Lajja Explore tuh biasanya saya suruh mereka tuh seperti berjalan seperti kanguru. Kemudian mereka seperti kita ingat ada frog jump juga. Ya, oke. Kemudian biasanya saya suruh mereka sprint dengan tahan napas kemudian lepas. Tapi cuma sprint sebentar, balik lagi jogging. Kemudian mereka ada roll, kemudian mereka ada jump. Kemudian ada main tangkap-tangkapan gitu. Jadi itu untuk membantu feeling mereka, juga secara langsung juga untuk mematangkan fisik mereka juga gitu. Nah, terus kemudian ada posisi yang saya bilang Lajja tadi, posisi kanguru tadi. Nanti di situ juga ada mereka nanti seperti lompat ya, dengan posisi yang Lajja, kemudian mereka lompat. Nah, di lompat-lompat itu saya biasa sengaja lompat begitu untuk memperkuat daerah lutut, paha sama betis mereka. Karena animal pop itu kan banyak banget di betis ya, sama di lutut, di kaki, sama pergelangan. Jadi kadang-kadang posisi training yang fisik tadi yang saya bilang seperti kanguru tadi itu saya suruh ulang-ulang lompat, kemudian roll. Supaya ketika ketika mereka sudah terbiasa dengan bentuk itu, kemudian kalau kita bicara teknik kan juga sebenarnya kita butuh otot itu berubah. Misalnya ada orang tidak bisa salto misalnya. Itu sebenarnya dia tidak bisa salto karena ototnya juga belum ada yang bergeser gitu. Maksudnya belum ada yang terlatih untuk bisa memutar balik badannya gitu. Ya. Nah, belum kenal ya, ototnya belum kenal ya. Ototnya masih labil nih. Jadi ketika kita latih dia pelan-pelan, lama-lama ototnya akan ikut kemudian bisa seperti orang split kan. Iya. Ada kan yang nggak bisa split, tapi kan dilatih sehingga bukan ototnya robek, tapi ototnya akan adaptasi. Kemudian dia mulai fleksibel pelan-pelan, kemudian orang menjadi split gitu, bisa jadi lebar misalnya. Nah jadi di situ juga bisa kita bilang bagaimana memori otot kita itu juga berfungsi di situ. Sehingga ketika kita semakin fleksibel dengan satu bentuk, di situ juga ada otot juga menyimpan memori di sana. Nah itu yang membuat kenapa dia jadi otomatis, dia jadi kayak robot. Artinya robot dalam arti misalnya dia bisa jadi otomatis. Seperti ballet dia langsung kick, and then dia bisa hold, and dia bisa send-nya bam gitu. Kemudian misalnya Anggi sama Ajeng misalnya Hasan, kemudian mereka dengan kuda-kuda yang lama dengan Imopom misalnya, memang kuda-kudanya mereka mungkin pertamanya capek-capek, tapi ketika berjalan dengan seiringnya waktu dengan karya itu sehingga seperti terbiasa dengan step by stepnya misalnya. Kemudian di situ juga dengan fisik-fisik yang tadi aku bilang, latihan fisik tadi dengan Lajja Explore, dengan lompat tadi, itu juga untuk melatih nafas mereka gitu.
Jadi kemudian mereka ya taruhlah karya 1 jam tuh, ya nanti misalnya mereka sempat nonton, kalau mereka nonton ada saling cuplikan karya saya yang Room Exit itu. Nah kalau mereka nanti nonton itu, mereka bisa lihat bagaimana speed mereka dengan cepat, dan itu berlangsung dengan selama 1 jam. Tapi hampir terlihat seperti tidak ada masalah misalnya gitu ya. Ya sepengetahuan aku yang aku explore selama ini, aku tanya audiens berapa kali, penonton kadang-kadang juga wah mereka seperti tidak capek gitu. Padahal dalam hati gue bilang mereka sudah sedikit lagi mampus gitu. Ya tapi maksudnya bagaimana terlihat utuh. Jadi seiring dengan proses berkarya, seiring dengan proses itu juga saya juga berproses dengan pencarian teknik, dengan kemudian pencarian physical training juga gitu. Nah, itu untuk persoalan kepenarian. Nah, jadi saya juga untuk teman-teman penari atau koreografer juga yang lainnya, saya pikir itu perlu ya, kita punya satu yang harus kita tahu adalah physical training ya. Kita harus punya training fisik untuk pencapaian teknik. Jadi latihan fisik itu khusus buat pencapaian teknik. Kemudian dari situ kalau sudah bagus atau sudah matang, baru kita masuk lagi ke persoalan teknik dalam menarinya gitu. Teknik dalam menarinya, kemudian menarinya untuk karyanya. Jadi physical training, fisiknya dilatih, kemudian masuk ke teknik. Habis dari situ baru teknik itu diterapkan ke bentuk tarinya, baru kemudian tari itu mau bercerita apa, mau menjadi makna apa. Jadi mungkin 4 step itu aku pikir penting dalam pencapaian sebuah karya gitu. Karena itu yang penting banget. Kalau nggak ada itu ya aku pikir karyanya nothing, atau jadi pura-pura bikin karya aja. Ada stage-nya ya Bang, dan itu saling melengkapi istilahnya ya, nggak bisa satu di skip gitu ya. Ya, jadi harus melewati step-step itu. Jadi itu penting banget, apalagi mungkin teman-teman yang mau berkarya atau mau menciptakan karya atau begini. Saya pikir step itu harus perlu. Dia harus punya kematangan fisik, yang itu harus dilatih fisiknya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dia punya fisik untuk memahami teknik itu. Kemudian teknik itu dipakai untuk membuat desain karya, bentuk-bentuk tariannya. Kemudian setelah itu ya bagaimana memaknainya. Tapi ya jadi itu urutan-urutan kira-kira untuk kalau ada teman-teman yang mau berkarya, mau bikin karya. Supaya kan kadang-kadang kan kalau kita lihat kan mereka semangat bikin karya, tapi kadang-kadang bukannya mereka salah, tapi mereka tidak tahu gitu loh. Mereka bukannya mereka salah bikin karya, bukan, mereka tidak tahu ilmunya, mereka tidak tahu fungsinya gitu. Sehingga kalau lihat kan penarinya jadi kayak apa-apaan sih, jadi kayak sosok angkat tangan padahal kayak apaan gitu. Sebenarnya aku kadang-kadang juga kalau nonton itu bukannya mereka salah. Aku tidak bilang mereka salah, aku cuma sedih karena mereka tidak tahu ilmunya gitu. Oh, harusnya angkat tangan aja tuh ada tekniknya, misalnya gitu kan. Taruh badan saja tuh ada tekniknya gitu. Tekniknya ya. Maksud saya itu kalau kita bicara ruang tari ya kita harus tahu itu. Kalau kita nggak tahu itu, ya udah nggak usah bicara tubuh bergerak, nggak usah bicara macam-macam. Karena itu penting kalau Anda mau mengatakan diri Anda seorang penari atau ada koreografer. Kalau Anda tidak melewati itu, don't say that. Nah itu kan sebenarnya tadi prosesnya Bang Jeko ya gitu. Bang Jeko bisa menemukan istilahnya teknik yang dia pakai dalam berkarya, terus dia membuat metode latihan atau physical training untuk mendukung si penari-penari itu bisa mengikuti tekniknya. Dan setiap koreografer itu kan sebenarnya punya style yang berbeda. Jadi teman-teman koreografer juga bisa menciptakan metode latihan sendiri atau physical training sendiri sesuai dengan kebutuhan tekniknya gitu ya Bang ya? Iya, betul sekali. Yes, oke. Jadi semoga itu jelas sekali. Dan menurut aku sih itu jelas banget. So we don't have to copy gitu ya, gitu. Itu benar-benar tergantung teknik apa yang kita pakai dan cari metode pelatihan yang bisa mendukung supaya penari-penari kita semakin kuat dalam bergerak teknik itu. Terus tadi ada 2 poin yang penting sih menurut aku. Setelah kita memperkuat si physical training dengan teknik itu, kita masuk ke bentuk kan gitu ya. Kita masuk ke bentuk gimana caranya si physical training ini ke bentuk. Setelah bentuk gimana memaknainya gitu. Yeah. So jadi nggak cuman stop di bentuk gitu. It's not only stop in the physical form gitu, tapi it goes beyond gitu ya kan. Jadi kalau step tadi dilakukan, nanti ketika dia berpikir, nanti larinya kemana? Larinya ke hatinya. Nah kemudian nanti kemudian dia akan berpikir,
bagaimana supaya tidak capek, bagaimana supaya tidak ini, hatinya akan bergerak, hatinya akan bertanya. Nah disitulah nanti kita bilang menari dengan hati. Itu gimana lu mau menari dengan hati kalau nggak tahu prinsipnya misalnya. Jika ngarang, jadi sosok pakai hati, pakai perasaan, jadi ngaco. Ya kan, sekarang kalau kita mau bikin kopi gimana? Bikin kopi pakai air panas kan, itu tekniknya apa? Kopinya ada itu kan tekniknya. Pakai air panas hari ini gini kan. Nah, cuman kemudian baru dirasa, enak nggak ya? Nah itu kan rasanya habis itu. Jadi maksud saya kalau fisik itu sudah oke semua, dibungkus kemudian rasa akan masuk dari belakang. Yeah, absolutely. Dan aku think that rasa it's part of teknik menari gitu loh. It's already talking more than just a physical form gitu. Jadi teknik tadi it's more the physical form. Teknik menari adalah memaknai si gerak itu, terus memberikan isi kepada si gerak itu gitu. Terus something else more beyond the physical form. Dan kalau menurut saya gini loh, ya satu lagi mungkin, jadi ketika dia memahami fisikal tadi, artinya mempelajari fisik dia untuk mencapai teknik misalnya ya, terus kemudian habis itu dia mulai mengarang-arang bentuk. Sebenarnya kalau dia sudah mengalami 3 prinsip tadi, fisik dan teknik, dan kemudian dia mencoba mentransfer tubuhnya menjadi bentuk-bentuk, saya pikir itu sudah langsung otomatis dia memaknai secara, ya dia langsung memaknai bentuk, tidak harus lagi dia mencari-cari kemana-mana, itu sudah otomatis dari tubuhnya sendiri, dan itu akan lahir dari tubuhnya sendiri. Teknik itu, makna itu, prinsip-prinsip itu akan lahir dari tubuhnya sendiri. Dia tidak akan paksa-paksa cari ide apa gitu. Aku pikir dia akan lahir dari, karena itu akan berurusan dengan akan berurusan dengan pikiran dan perasaannya nanti habis itu. Kemudian sudah lahir sesuatu dari tubuhnya sendiri nanti. Jadi nggak perlu lagi diwakili oleh siapa-siapa, akan dia mewakili tubuhnya sendiri. Nah ini penting buat penari, bahkan koreografer juga di mana-mana. Dan mungkin biar biar untuk ngasih sedikit enlightenment buat teman-teman yang lagi nonton atau lagi dengerin kita ngomongin teknik tari di sini nggak harus teknik tari yang berupa genre ya Bang. Jadi kita bukan cuma ngomongin misalnya teknik hip hop, teknik ballet, teknik modern dance, teknik salsa, whatever. Tapi bahwa gerakan-gerakan seperti duduk, berdiri, berjalan, tiduran itu ada tekniknya gitu loh. Dari seteknik gitu. Jadi every movement itu ada tekniknya gitu. Jadi kita ngomongin teknik tari ini bukan cuma teknik tari yang this is popping, this is locking, this is anything gitu ya. Oh my god, yes. Ya seperti misalnya yang tadi sudah singgung misalnya popin itu kan harus cari tekniknya kan, how to hit. Kalau dia sudah bisa hit, kemudian follow the rhythm kan. Habis kalau dia sudah bisa follow the rhythm, kemudian rasanya muncul habis itu. Bahwa dia mulai mulai eksplorasi, mulai berbumbung, grooving apa segala macam. Itu aja jelas gitu. Ada teknik, ada follow the rhythmnya atau desainnya, kemudian nanti rasanya, and then mau di grooving, it's up to you. Tapi paling tidak itu kan jelas tuh. Asik. Jadi rasa bukan dirasa-rasain ya Bang? Ya supaya tidak sosokan rasa gitu. Masa kopinya pahit aku bilang manis, gimana? Kopinya pahit, manis-manis, bohong-bohong banget gitu. Jadi rasa itu dicapai oleh tadi ya. Jadi supaya orang tidak ngarang-ngarang rasa, itu udah rusak banget. Supaya tidak menari itu tidak seperti tenaga dalam, gitu nggak sih? Jadi menari itu tidak blank, tidak sosokan. Jadi benar menari itu adalah physically aja. Menari itu adalah manusia yang menari, yang real gitu maksud gue. Asik. Semoga pembahasan kita jelas ya teman-teman, semoga bisa dicerna. Ya, kira-kira gitu deh. Kira-kira begitu. Pikir mereka pintar semua kok, mereka ngerti. Yes, absolutely gitu. Aku pikir juga nanti jelas, nanti teman-teman kita juga akan bantu dari summary to pinpoint what is the highlight. Sekarang kita masuk ke pertunjukan. Tadi kita ngomongin proses ya gitu loh, proses. Sekarang pertunjukannya nih gitu ya. Masuk ke dalam pertunjukan, ada nggak sih sebenarnya kayak separasi gitu loh, pemisahan antara kapan sih menerapkan teknik tari, kapan sih menerapkan teknik menari gitu. Karena kalau bagi aku gitu loh, to be honest gitu, pada saat aku menari di sebuah pertunjukan, pada saat aku masuk ke staging, is not anymore about technical thing. Aku merasa bahwa sebagai penari, salah satu tugas yang paling penting sebagai penari itu adalah kenapa kita juga bilang penari itu harus smart,
karena menurut aku tugas paling berat seorang penari adalah menghidupkan si karya itu gitu loh. Jadi bukan cuman mendeliver gerakan yang kita copy dari koreograf, tapi how we make the life part of that form gitu. Itu kalau buat aku ya gitu sebagai seorang penari. Nah kalau buat Bang Jeko, gimana menurut pendapat Bang Jeko gitu dalam sebuah pertunjukan, ada nggak sih pemisahan atau separasi antara oke, this is gue menggunakan nih teknik menari, terus masuk bagian ini adalah teknik tari atau or something like that gitu. Ya ini sebenarnya maksudnya saya pikir nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah ya. Jadi gini, misalnya gini, contoh pengalaman gue dulu ya. Gue harus nyari ekstra sendiri untuk latihan fisik gue. Contoh ini gue sebut misalnya, maaf, dulu gue pernah bantu namanya Boy Besakti ya. Jadi waktu gue latihan, kemudian waktu mau pentas atau mau masuk kepada karyanya, itu gue nyolong tubuh gue untuk latihan sendiri apa? Gue latihan fisik gue tarik kaki gue tarik segala macam, kemudian tari gerakannya gue ulang-ulang sendiri untuk mencapai fisiknya, gitu loh. Kemudian aku waktu itu berpikir, ternyata aku harus siap, tubuhku siap dulu sebelum dikasih, atau sebelum aku menarikan, atau sebelum pentas gitu. Jadi ini menurut pengalaman aku ya, jadi mungkin siapa tahu juga mereka mendengar teman-teman. Tapi menurut saya, maaf sekali lagi, ini penting. Jadi kita nggak perlu berharap lagi sama koreografer ketika sudah sesuatu yang sudah dikasih sama kita. Ini kita ngomong masalah teknik ya. Ketika sudah diajarkan misalnya inilah itulah. Nah untuk mencapai itu kita harus punya ruang sendiri kalau menurut saya. Ini kita konteksnya berbicara kita yang ada di Indonesia lah gitu ya. Karena kalau di Barat saya nggak tahu. Kalau di Barat kan kadang-kadang udah jam 6 sampai jam 6 lu dibayar sekian lu mau ngapain jelas. Tapi kalau di Indonesia gue nggak tahu. Karena kalau gue waktu itu gue harus nyolong waktu. Misalnya latihan waktu itu misalnya latihan jam 2 siang misalnya. Itu kan karena gue pagi gue sudah tak sosokan sendiri. Untuk nanti kalau sudah keringat gitu ya, sudah panas, kemudian gitu gue diamin makan siang, relax gitu. Kemudian masuk lagi ke latihan atau mau siap pentas, itu barang gue rasanya udah siap tampil gitu. Nah jadi saran gue gitu, jadi kita harus siapkan fisik kita dulu sebelum. Jadi itu saya maksudnya, maksud saya tuh, jadi kita punya physical training itu untuk melatih teknik itu. Nah kemudian kalau kita sudah punya kesiapan itu, nanti masuk ke karya atau masuk ke panggung, aku pikir no way back. No way back, artinya kita nggak akan pernah berpikir lagi ke belakang. Nah ini sudah siap, gila lu, kayak gitu. Nah jadi nggak bisa diseparasi ya Bang, it's part of each other. Ya harus gitu, karena walaupun kita rasa grogi, misalnya kita takut, kita malu, aduh gimana ya nanti gue lihat gimana orang nonton misalnya. Itu cuman psikologi ya, itu cuman psikologi ya. Tapi maksud saya ini kita bicara fisik tadi dengan teknik, kemudian dengan karyanya. Jadi itu memang tidak bisa dipisahkan. Jadi harus disiapkan juga seperti tadi. Jadi kita harus latih dulu sendiri tekniknya, fisik kita latih. Kemudian kita mulai ulang-ulang dengan beberapa bentuk sehingga mencapai tekniknya. Nah kemudian finalnya adalah menarikannya. Karena menarikannya. Jadi jadi rentetan itu harus disadari untuk kita semua sebagai penari. Apalagi mau pentas. Jadi kalau saya ingat masa lalunya gitu. Saya mengalami. Karena saya mengalami itu, makanya saya berani juga untuk memberikan ulang-ulang ke penari saya. Karena dengan cara yang berbeda. Karena mungkin mereka tidak akan mau punya kesadaran seperti saya misalnya. Dulu kan saya sadar banget, saya harus menari dengan Jeffy, dengan Daben, dengan teman-teman yang lain. Tapi saya harus latih dulu fisik saya nih. Nanti biar sama David gimana gitu ya, pikir saya waktu itu. Nah, tapi kan saya juga nggak tahu ketika saya berkarya apakah benar saya punya kesadaran seperti saya, kan enggak. Jadi makanya ketika dalam karya saya latih ulang itu supaya dengan cara yang berbeda sehingga mencapai tujuannya. Kira-kira gitu. Jadi ini sebenarnya salah satu cara ya, waktu itu salah satu cara Bang Jeko sesuai dengan pengalamannya Bang Jeko gitu. Mungkin teman-teman punya cara lain, tapi dan itu maksudnya terbuka gitu ya, tidak ada satu cara yang salah, tidak ada satu cara yang benar, tapi runtutannya gitu ya, terhubungnya satu sama lain itu menurut aku cukup jelas sih gitu loh, bahwa setiap penari kita kayaknya agak susah ya kalau harus tiba-tiba kayak oke, di sini teknik aja gitu, di sini menarikannya gitu. Kayaknya itu udah mold together gitu loh. Kalau bicara pentas,
sudah jadi satu. Sudah jadi Cuma satu. cuma dengan rel yang tadi. Yes, dengan jalan yang tadi. Exactly. Semoga ya Okay. mungkin teman-teman juga mungkin bisa terinspirasi juga. Oh ya, gue harus latihan dulu fisik sendiri. Yes, absolutely. Kayaknya gitu. walaupun di company atau koreografer yang kita kerja kita dapat juga misalnya physical training untuk teknik tari, tapi I think it's important to understand our own body gitu loh sebagai penari gitu, karena kan misalnya kaki aku sama kaki penari balerina it will be very different gitu kan, jadi it's important Ngomongnya aku jadi kayak logatnya kayak Singapura gitu. jadi Singapura tiba-tiba jadi logat Singapura Singlish ya, jadi Singlish gitu. jadi Singlish, hey ya jadi kayak that's right, penting gitu loh buat aku untuk mengerti kayak sebenarnya tubuh aku tuh seperti apa sih gitu, to understand my own body gitu. Jadi pada saat aku menerima sebuah materi, I can adjust it on myself. I think it's important, okay? So, okay, we come to the end of the segment too, guys. Benar kan, like I told you in the beginning, this is one of my favorite topic yang kalau ngobrol bakal panjang dan seru banget, terutama narasumbernya Bang Jeko. Tapi sekarang kita akan tonton cuplikan dari karya Bang Jeko yang Room Exit. Di situ kita bisa lihat gimana Bang Jeko bekerja dengan teknik tari, dan tentunya pasti di situ kita bisa lihat penari-penarinya menari. So check it out. Yes, sorry. Ya. Ya sebenarnya banyak contohnya, cuman saya nggak mau masukin di YouTube. Cuma 1, 2, 3 aja gitu. Kenapa? Ya, biar mereka tahu juga. Soalnya kalau mau nonton harus ke panggung, langsung live. Tapi kan sekarang karena lagi PSBB, makanya kita jadi pura-pura itu. We bring it to you, ya. We bring it to you. Bring to your in front of your table. Exactly. So check it out, guys. Here you go.
Yes, kita udah nonton cuplikan barusan. Ini Room Exit ya kalau nggak salah ya. Itu tapi kayaknya bukan yang ada aku deh. Itu yang kayaknya yang 2013 yang di Nagoya. I see. Kalau Anggi yang di Hamburg ya. Yes, 2000 berapa ya, udah lebih lama ya, 2009, 2008 or Singapura juga. Yes. Jadi 2009 ya, 2009 ya, something like that. Jadi karya Bang Jeko pun yang udah dari lama masih dipentasin ya Bang ya, sampai sekarang. Ya masih kira-kira masih, cuma sekarang pandemi gini ya tertunda-tunda. Yes. Ya udah, tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih. Iya, nama juga virus. Exactly. Nah, kan ngomongin zaman sekarang, ngomongin generasi sekarang, generasi muda, apa yang sekarang ya. Iya. Mungkin kan banyak yang Bang Jeko ya, aku juga maksudnya banyak punya anak-anak murid yang baru mulai nari, terus akhirnya aku serius nih pengen nari gitu, terus mulai memperdalam tari gitu, entah dia punya kesempatan untuk sekolah atau dia belajar otodidak gitu. Tapi kan generasi muda zaman sekarang itu, terutama di zaman yang apapun itu serba cepat ya, everything is very fast nowadays gitu ya. Kayak it goes forward all the time. Terus resources, yes exactly like fast food. Terus kayak resources it's all over the place gitu loh. Kayak we just Google, let's say like aku mau belajar popping gitu. Basic popping, foundation popping gitu kan, and I'm doing it by myself gitu kan. Semua it's all about googling, lebih mudah gitu dan segala macam. Tapi mungkin di situ we're missing, walaupun absolutely aku agree bahwa kita memang harus bisa beradaptasi terhadap perkembangan zaman. But I think maybe there is like one missing link yang mungkin berefek sangat terhadap perkembangan dia sebagai seorang penari atau proses belajar dia sebagai seorang penari, yaitu proses itu menurut aku gitu loh. Kalau tadi Bang Jeko menjelaskan dari pada saat generasi Bang Jeko, prosesnya it's like long and you know like step that is not like you go from A to B gitu loh. There is an A+1, A+2, A+3 and so on, dan itu aku rasa proses dan pengalaman itu yang bikin kayak naik tangga gitu loh Bang. It's more solid, so when you're actually achieving something, kita udah nggak ngeliat lagi ke belakang because we already experience it step by step gitu ya, proses yang panjang gitu. Nah di zaman sekarang kan mungkin yang apapun serba cepat, there's a missing of proses yang mungkin harusnya prosesnya sepanjang ini terus dikontrak menjadi a certain amount of time gitu loh. Nah, Bang Jeko punya pendapat atau saran yang mungkin Bang Jeko bisa share sama teman-teman di sini yang mungkin bisa memotivasi mereka untuk you know what gitu loh, I need to do this and I need to do that. Maybe Bang Jeko bisa share something buat kita-kita. Ngomongnya jadi kayak bu guru gitu ya? Enggak, aku kayak tiba-tiba serius gitu. Aku kayak tiba-tiba serius. Aku kan kalau saking passionate-nya gitu loh, aku udah langsung kayak serius gitu. Tapi menurut Kak Anggi, fast food bagus nggak? Fast food itu bagus nggak? Fast food is very delicious but it's not good. But it's very delicious. Itu kamu sudah bisa jawab kan? Jadi sebenarnya fast food aja nggak bagus kan? Nah sekarang yang terjadi di muka bumi ini kan fast food semua. Artinya semua sebagai cepat, blang. Tapi habis itu nanti akan berubah lagi kan. Misalnya nih contoh aja. Jadi sebenarnya bukan berarti itu saya menyalahkan itu ya, enggak. Jadi maksud saya gini, kita bicara tari itu kan sebenarnya saya mencoba sebelum kita tutup pembicaraan segala macam, mungkin saya memberikan gambaran dari tiga bagian ya. Jadi pertama saya bilang kelompok itu adalah kelompok tradisi ya. Artinya kelompok-kelompok tarian tradisional lah. Mau apa kayak yang berbau tradisi. Kemudian yang kedua itu di antara tradisi itu di atas itu ada seperti berbau kreasi ya. Bukan kreasi ya, mungkin berbau kreasi baru, tapi saya bilang mungkin apa ya, entertainment gitu ya. Jadi ada tradisi, ada entertainment gitu. Jadi yang sifatnya hiburan entertainment yang mungkin akan berbau, itu juga bisa saya bilang bisa termasuk sebuah perkembangan teknologi di situ. Jadi saya bilang dance entertainment gitu. Yang jadi ada dance ya. Jadi ada
ada dance tradisional, kemudian dance entertainment. Nah, yang paling di atas segala-galanya itu saya bilang contemporary dance. Nah, jadi ini harus kita paham semua sebagai orang yang mungkin malam ini atau mungkin kapan dia akan mendengar. Dia harus tahu itu. Jadi tadi itu ada dibagi 3, satu tadi dance tradisional, dance entertainment, kemudian contemporary dance. Nah, contemporary dance itu jarang orang masuk di sana. Ya, tradisi orang tahu, dia tahu tapi jarang masuk juga. Tapi mereka tahu, oh iya, mereka tahu tradisi, yes, that's it, tradisi, that's all. Mereka tahu dan seluruh orang tahu. Kalau bicara entertainment, dia sudah pasti juga sama. Artinya berhubungan dengan TikTok lah, apa segala macam lah, inilah. Kemudian ada kompetisi dance battle lah, apa segala macam. Menurut saya itu semua masuk ke dance entertainment. Nah, cuma yang contemporary dance ini nggak semua orang tahu dan kadang kan juga nggak ada yang mau tahu juga gitu. Jadi It's itu a yang lonely world. It's a ya, lonely world. jadi yang paling di atas sekali itu malah yang kadang-kadang orang tidak mau tahu. Padahal itu yang penting karena di situ yang mengasah mereka ya untuk membina mereka tuh untuk tidak akan puas, tidak akan boring, tidak akan stres dengan satu pencapaian karya atau pencapaian bentuk-bentuk tari yang berkembang begitu luas kayak jual kacang sekarang di mana-mana. Begitu ada lagu langsung goyang-goyang, oh dancers. Ya kan, begitu ada ini langsung aku pikir nggak masalah juga, itu sah-sah juga dan itu bagus-bagus saja. Karena masih berusaha dengan gerak kan, dia masih nari-nari gitu. Nggak masalah. Cuman maksud saya gini, yang tingkatan satu yang saya bilang tadi yang paling di atas itu yang contemporary dance itu. Nah, di situ tuh kenapa saya bilang kita terus bertahan dan kita tidak akan kaget dengan perkembangan tari kayak apapun yang dilakukan oleh teknologi misalnya. Teknologi melakukan TikTok lah, apalah segala macam, kemudian ada video klip ini lah, itu lah segala macam. Saya pikir itu kita nggak akan kaget kalau kita paham yang namanya contemporary dance. Artinya apa? Kalau di situ di contemporary dance itu karena di situ kita sudah banyak melatih. Kita melatih melatih pikiran kita melatih perasaan kita melatih teknik kita, kemudian kita tahu bagaimana mengeksplorasi tubuh, mengeksplorasi ide. Nah, kemudian ketika kita mau melihat ke dunia yang saat ini, ya kita tinggal tahu, oh itu mungkin entertainment, itu mungkin lagi itu mereka lagi nari dangdut misalnya. Oh itu mereka lagi nari tradisi campur ini segala macam. Tapi kalau untuk jauh lebih mengasah kita untuk sebagai seorang penari, ya kita harus tahu yang namanya kita harus tahu namanya yang tadi saya bilang contemporary dance tadi. Jadi yang benar-benar kalau sudah berbau temporer itu kan sudah berbau sesuatu yang bukan abstrak, tapi sesuatu yang bagaimana sudah ada ilmunya yang create sesuatu lagi. Karena kalau sekarang misalnya ada battle hip hop misalnya, that's hip hop only, and then this for the battle, and then for creation kompetisi gitu loh. Yeah. Jadi saya bilang dia tidak bagian dari contemporary dance ya, tapi dia bisa ditarik menjadi basic daripada salah satu karya contemporary dance. Nah, kemudian tradisi itu bukan contemporary dance yang kita maksud ya gitu. Jadi cuma tradisi juga bisa jadi basic daripada sebuah tari kontemporer gitu. Nah, jadi harus benar-benar kita harus pisahkan dulu yang jelas gitu. Nah, nanti ada lagi persoalan prinsip-prinsip. Kalau di tradisi itu ada prinsip ini. Nah, prinsip-prinsip itu bisa kita ambil menjadi inspirasi menjadi contemporary dance. Oh, di hip hop, di jazz ballet misalnya, itu bisa menjadi inspirasi untuk kita membuat suatu karya yang paling di atas lagi yang namanya contemporary dance gitu. Jadi maksud saya untuk penari dan koreografer ya tetap bagaimana dalam mensikapi satu bentuk harus sadar dengan namanya eksplorasi, harus sadar yang namanya teknik tadi saya bilang. Kemudian kalau sudah masuk kepada persoalan teknik, persoalan karya, nanti lagi kita lihat juga ada dua sisi yang saya bilang, satu sisi sejarah, kedua sisi perkembangan. Nah, jadi di dua itu juga kita akan bisa pegang untuk menjadi tolak pikir kita, tolak ukur kita untuk buat karya untuk di dunia kontemporer gitu. Kira-kira sementara begini, paham ya? Jadi mungkin maksudnya Bang Jeko adalah don't skip the step gitu ya, don't be a fast food gitu ya, maksudnya Bang Jeko ya, gitu, bahwa everything apalagi itu benar ada, sorry. Maksudnya maksud saya apalagi dia benar-benar mau menjadi seorang penari atau dia mau benar-benar menjadi seorang koreografer profesional, dancer profesional, ya dia harus tahu step-step yang tadi yang dimaksud tadi gitu. Yes, absolutely. I think kalau dari aku pribadi sebenarnya kayak di satu sisi kayak aku
sangat-sangat bersyukur bahwa zaman sekarang semakin banyak studio tari di Indonesia dan semakin banyak dancers yang tiba-tiba dancers gitu. Itu karena aku berharap, finally people understand the joy of dancing gitu ya. Finally people can appreciate dancing. Tapi apa next stepnya? Apakah cuma segitu aja gitu loh? And that's a choice gitu. Kalau misalnya kamu as a dancer only for having fun, totally up to you gitu. Tapi kalau untuk dancer yang setelah itu memutuskan I wanna be serious in this gitu, dalamilah benar-benar gitu, pahamilah benar-benar exactly gitu loh. What do you need to do to be a dancer or even choreographer professionally gitu. Because get it to the bones, ya nggak sih Bang gitu. It's not only about the skin gitu ya. Jadi I think don't judge by the cover. Don't judge the book by its cover. jadi kayaknya semoga teman-teman yang lagi nonton kita bisa termotivasi gitu ya, bisa semakin mantap misalnya. Now I understand gitu loh bahwa to be a dancer it takes more than just technique, it takes more than just physical strength gitu. It's all included gitu loh, it's all important gitu. But there is a step to go there gitu. Jadi aku rasa penjelasan Bang Jeko is very clear, it's very motivating gitu loh, terutama buat aku, buat generasi muda yang baru mulai buat nari. Nah, Bang Jeko, we're already at the end of the session. Do you have any message or like anything that you want to say to all the dancer out there? Do you want to say something? Ya kalau aku pikir sih ya nari itu fun gitu kan. Jadi ya maksudnya ya nari aja, jangan dibebani. Karena semakin kita tahu step-stepnya kita semakin enjoy gitu. Yang nggak bikin enjoy itu kita nggak tahu ilmunya. Jadi ya semakin kita tahu step-stepnya daripada sebuah karya atau sebuah tari, kita malah semakin enjoy dan semakin relax dan semakin tenang. Kita nggak jadi kagok dengan apa yang ada di sekeliling kita lah. Absolutely, I agree. Saya kira gitu ya. Jadi tetap ya udah kalau mau berkarya just do it. Nike. Well, Bang Jeko, oh my God, thank you very very much buat sharing ilmunya, experience-nya, knowledge-nya. Semoga obrolan kita, topik ini bisa berguna bagi teman-teman yang Bang Jeko, teman-teman tari, bisa bermanfaat. Don't forget guys to follow, share, like, comment, and subscribe ke YouTube Seni Tari Indonesia, or follow our podcast at Spotify and Apple Podcasts. And lastly, see you guys. Sampai jumpa di kabar tari berikutnya. Bye everyone. Bye Bang Jeko, thank you. Sama-sama semua.